Salam cerdas. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, kembali berjumpa dengan saya dalam kanal Rizky di sesi komentar berita. Kali ini menyoroti berita dalam hal survei dari WEF, ya, World Economic Forum. Nah, saya pilih yang ditayangkan oleh CNN Indonesia. Judulnya, Survei WEF, Pengangguran jadi ancaman terbesar ekonomi RI 2026-2028. Ditayangkan pada hari Selasa 20 Januari jam 11.41 siang. Ini ada gambar ilustrasi orang cari kerja, lowongan kerja. Kemudian beritanya begini. World Economic Forum WEF memperingatkan pengangguran atau ketiadaan peluang ekonomi sebagai resiko terbesar bagi perekonomian Indonesia pada 2026 sampai 2028. Pengangguran jadi ancaman utama di tengah target pertumbuhan ekonomi yang agresif. Nah, ini penting nih ya, paragraf pertama dari berita ini sudah membuat beberapa kata-kata kunci ya. Nah, disebutkan lagi, temuan tersebut tertuang dalam Global Risk Report 2026 yang dirilis pekan ini. Jadi baru ini, yang melibatkan lebih dari 11.000 pemimpin bisnis di 116 negara. Jadi semacam survei ya, di 116 negara, dan yang disurvei adalah para pelaku usaha ya, pemimpin bisnis. Nah, Indonesia salah satu negara yang disurvei. Laporan ini memberikan gambaran prioritas risiko di masing-masing negara sekaligus mengidentifikasi titik rawan regional dari berbagai ancaman global. Berdasarkan Executive Opinion Survey 2025, para pemimpin bisnis menilai kurangnya peluang ekonomi atau pengangguran. Jadi kurangnya peluang ekonomi atau pengangguran, lack of economic opportunity or unemployment, menjadi ancaman utama ekonomi nasional periode 2026-2028 ya. Jadi dalam laporan itu Indonesia tercatat sebagai satu dari 27 negara yang menempatkan risiko ini di posisi teratas. Jadi dari survei tersebut untuk Indonesia dalam hal ini pengangguran itu adalah risiko yang teratas ternyata. WEF menilai melemahnya prospek kerja tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga berpotensi memicu masalah sosial dan politik. Masuk akal ya. Nah, dikutip langsung, kurangnya peluang ekonomi atau pengangguran dapat mendorong ekstremisme, menurunkan kepercayaan terhadap institusi, serta memperparah dampak misinformasi dan disinformasi, tulis WEF dalam laporannya. Laporan tersebut menjelaskan keterbatasan peluang ekonomi mencerminkan persoalan struktural di dunia kerja. Ya, mulai dari upah yang stagnan, meningkatnya pengangguran dan setengah menganggur. Nah, ini penting ya. Jadi setengah menganggur di garis bawah ini. Jadi nggak hanya angka pengangguran saja, hingga terkikisnya hak-hak pekerja. Ini juga di garis bawahi. Jadi jangan sampai nanti sering narasi yang disampaikan oleh otoritas, oleh pemerintah itu pengangguran turun, jumlah penganggur turun. Padahal ini dari laporan ini ya pengangguran satu hal, setengah menganggur juga. Nah, setengah menganggur ini macam-macam artinya ya. Dalam arti statik BPS, kanal ini juga sudah pernah bahas, kita masih cukup besar. Dan yang penting terkikisnya hak-hak pekerja. Jadi termasuk imbalan keamanan kerja dan sebagainya. Selain itu, pergeseran tenaga kerja akibat otomatisasi dan transisi hijau, mandeknya mobilitas sosial, serta ketimpangan akses pendidikan dan teknologi turut memperdalam risiko ini. Nah, risiko pengangguran juga dinilai berkaitan erat dengan ancaman di peringkat 2. Jadi ancaman pertama, risiko tertinggi itu adalah pengangguran. Nah, sedangkan yang kedua, layanan publik dan perlindungan sosial yang tidak memadai. Saya kurang jelas ini laporan WEF untuk keseluruhan 116 negara, apanya untuk Indonesia ya. Saya belum sempat baca laporannya secara langsung. Nanti habis ini kita bersama-sama ya para pemirsa, kita periksa laporan lengkapnya. Tapi anggap aja ini adalah untuk keseluruhan dan berlaku Indonesia. Lalu tadi sudah jelas informasinya untuk pengangguran itu Indonesia menaruh di
berarti responden dari Indonesia menaruh di peringkat pertama ya, dan itu adalah pemimpin bisnis, jadi anggap aja itu adalah pelaku-pelaku bisnis yang cukup besar ya. Nah, peringkat keduanya layanan publik dan perlindungan sosial yang tidak memadai. Lemahnya jaring pengaman sosial berpotensi memperlebar ketimpangan, terutama ketika perekonomian menghadapi guncangan. Sebenarnya kalimat-kalimat seperti ini berulang kali juga karena ini mengingatkan situasi kelihatannya masih aman, masih tidak bergejolak, tapi sekali ada goncangan, semua penyakit, semua borok keluar gitu, kelihatan, dan langsung pembusukannya dipercepat. Mudah-mudahan sih tidak terjadi, tapi ini kan sudah jadi laporan internasional, tidak hanya Indonesia yang disoroti kan. Jadi tadi pengangguran, kedua layanan publik dan perlindungan sosial yang tidak memadai. Nah, yang kedua ini terkait dengan lemahnya pengaman sosial, ada ketimpangan yang melebar dan seterusnya. Nah, sementara itu para pemimpin bisnis juga menyoroti risiko dampak negatif teknologi kecerdasan buatan AI ya. Jadi sekali lagi ini respondennya adalah para pemimpin bisnis ya, yang menempati peringkat ketiga. Jadi peringkat ketiganya ini adalah dampak negatif dari kecerdasan buatan AI. Jadi kita memang melihat AI itu dari dua sisi ya, dia menjadi sebuah peluang dan kesempatan-kesempatan baru, kemungkinan pertumbuhan ekonomi maupun pertumbuhan kehidupan yang lebih baik. Tapi di sisi lain dalam jangka pendek ini dan menengah barangkali dampak negatifnya juga sudah menjadi kekhawatiran ya kalau tidak tertangani. Nah, WEF mencatat adopsi teknologi tinggi. Nah ini, tanpa kesiapan sumber daya manusia dikhawatirkan justru memperparah pengangguran struktural. Nah, kembali ke tantangan pertama tadi. Jadi mestinya memang setiap pemerintah termasuk Indonesia itu buat plan, buat rencana strategis yang shifting itu dilakukan dengan strategi yang tepat gitu. Jadi dampak negatifnya jadi rendah. Nah, kemudian ada lagi di keempat, risiko penurunan ekonomi. Itu keempat, lalu inflasi kelima. Jadi kedua faktor tersebut yang 4 dan 5 ini mencerminkan kekhawatiran terhadap daya beli masyarakat dan ketahanan pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi ini menurut saya sangat relevan sekali ya. Jadi kalau kita ulangi tadi, ada pengangguran, kemudian ada lemahnya layanan publik, kemudian ada kekhawatiran tentang AI, lalu ada soal penurunan ekonomi. Jadi ini melambatnya pertumbuhan ekonomi, gampangannya begitu. Lalu ada inflasi. Tapi kelima-limanya ini komentar saya itu adalah sesuatu yang terhubung ya. Jadi apabila kita misalnya yang faktor keempat penurunan ekonomi itu kita artikan hanya pertumbuhan ekonomi, misalnya pertumbuhan ekonomi tetap bisa dipertahankan di kisaran 5, artinya kan tidak turun tuh. Nah itu bukan berarti tidak ada penurunan ekonomi, karena nanti dalam hal itu kita harus melihat lebih jauh kualitas pertumbuhan ekonomi tersebut, sebaran sektoralnya, kemudian nilai tambahnya relatif terbagi, kemudian sektor-sektor yang tumbuh cukup kuat itu apakah memiliki efek pengganda dan seterusnya. Nah, karena kaitannya dengan yang pertama tadi, apakah dia menciptakan lapangan kerja kan? Dan berikutnya lagi juga yang kelima itu inflasi, karena meskipun Indonesia inflasi sejauh ini terkendali, tapi ada tanda-tanda dia mengalami peningkatan. Jadi inflasi ini memang memiliki dua sisi ya. Kalau dia deflasi bisa mencerminkan inflasi yang minus, itu mencerminkan daya beli yang barangkali turun. Tetapi inflasi yang lebih tinggi dari biasanya itu berarti akan menggerus daya beli dan ujungnya juga menggerus konsumsi. Nah semacam itu ya. Jadi kelima-lima ini di berita ini saya menangkapnya adalah dari 116 negara tadi, tetapi kelihatannya Indonesia nyaris persis seperti ini urut-urutannya. Ya, jadi kita mudah-mudahan laporan-laporan seperti ini dibaca para pemangku kebijakan ya. Begitu juga perwakilan kita di DPR agar langkah-langkahnya lebih nyata, lebih strategis. Jadi tidak mungkin dengan tantangan yang kalau diperlihatkan Indonesia kan struktural sebenarnya. Bukan tantangan setengah tahun, setahun. Ini adalah kondisi yang terjadi akibat 5-10 tahun terakhir dan ini akan berdampak kepada 5-10 tahun ke depan.
Jadi struktural dia, dan sebagiannya sudah menjadi masalah-masalah yang berkelindan, terhubung, tidak bisa dipecahkan secara ad hoc satu persatu ya. Nah, maka kita di Indonesia ini ketika kita baca berita gitu ya, baik pernyataan pejabat maupun juga saya juga harus introspeksi komentar para ekonom, apalagi mohon maaf yaitu dari suara-suara Dewan Perwakilan Rakyat, dari perwakilan kita, itu bukanlah berita-berita yang memperlihatkan kita menjawab apa yang menjadi tantangan ini, tapi kita ribut soal kebijakan ad hoc moneter tertentu, ad hoc fiskal tertentu, dan satu dua program prioritas yang seolah-olah memecahkan masalah-masalah yang sebetulnya lebih serius ini. Pengangguran, pelayanan publik yang memadai, kemudian tantangan teknologi yang baru, terutama AI, kemudian juga penurunan aktivitas ekonomi yang memang terjadi di banyak dunia, nggak perlu ngeles lah kita, dan inflasi yang mulai menghadang di banyak negara termasuk Indonesia. Mudah-mudahan berita ini mengingatkan kita semua, khususnya mereka-mereka yang memiliki kesempatan untuk mengambil kebijakan dan menjalankan dengan baik.